Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Onisil, jumpa lagi dengan Oni. Kali ini Oni mau sharing tentang cara menghitung untuk membuat alas tas yang berbentuk berbaris persegi panjang. Kali ini yang Oni sharing cara membuat alas tas berbaris persegi panjang ini berdasarkan pengalaman Oni sendiri. Jadi cara praktis yang Oni gunakan atau cara yang mudah agar nggak bingung bagaimana menentukan berapa rantai awal yang akan dibuat untuk memulai membuat sebuah tas. Cara Oni membuat alas tas dan menentukan berapa rantai awalnya. Yang pertama kali Oni tentukan dulu motifnya. Jadi motif apa yang akan Oni buat, Oni tentukan dulu, lalu motif itu kelipatan berapa, nanti dihitung. Ya, kelipatan berapa. Contoh ini Oni ingin membuat tas motif entrelak kelipatan 10. Nah, setelah Oni tentukan motifnya, lalu Oni tentukan ukuran tas yang Oni inginkan. Ya, yang kedua kita tentukan ukuran tasnya. Setelah yang pertama motif, lalu yang kedua ukuran tas. Oni setiap kali membuat tas tanpa contoh ya atau tanpa pola, itu selalu Oni buat perkiraan dulu, tidak ukuran pasti ya. Jadi seperti ini Oni ingin membuat ukuran lebarnya 9 sampai 10 cm. Lalu panjangnya antara 33 sampai 35 cm. Yang penting buat Oni tas ini cukup untuk memasukkan buku ukuran yang 26 cm. Nah, setelah Oni tentukan motifnya, kelipatannya berapa, lalu tentukan ukuran atau perkiraan ukurannya, baru Oni mulai membuat rantai awal. Nah, kita membuat rantai awal tentu dari sisi lebar dan panjang kita akan mulai di salah satu sisinya. Apakah mulai dari lebarnya dulu? Ya, dari lebarnya dulu seperti ini 9 cm. Cara Oni membuat alas tas dan menentukan berapa rantai awalnya. Yang pertama kali Oni tentukan dulu motifnya. Jadi motif apa yang akan Oni buat, Oni tentukan dulu, lalu motif itu kelipatan berapa, nanti dihitung. Ya, kelipatan berapa. Contoh ini Oni ingin membuat tas motif entrelak kelipatan 10. Nah, setelah Oni tentukan motifnya, lalu Oni tentukan ukuran tas yang Oni inginkan. Ya, yang kedua kita tentukan ukuran tasnya. Setelah yang pertama motif, lalu yang kedua ukuran tas. Oni setiap kali membuat tas tanpa contoh ya atau tanpa pola, itu selalu Oni buat perkiraan dulu, tidak ukuran pasti ya. Jadi seperti ini Oni ingin membuat ukuran lebarnya 9 sampai 10 cm. Lalu panjangnya antara 33 sampai 35 cm. Yang penting buat Oni tas ini cukup untuk memasukkan buku ukuran yang 26 cm. Nah, setelah Oni tentukan motifnya, kelipatannya berapa, lalu tentukan ukuran atau perkiraan ukurannya, baru Oni mulai membuat rantai awal. Nah, kita membuat rantai awal tentu dari sisi lebar dan panjang kita akan mulai di salah satu sisinya. Apakah mulai dari lebarnya dulu? Ya, dari lebarnya dulu seperti ini 9 cm. Oni di sini memulai dari lebarnya. Jadi baris berbarisnya naik. Ya, naik menuju ke panjangnya. Ya, sahabat Oni juga boleh mulai dari panjangnya dulu, baru ke lebarnya. Ini juga membantu kita nanti menentukan sudah berapa jumlah rantai yang kita dapatkan, apakah cukup untuk motif yang kita inginkan atau belum ya. Seperti Oni ini memulai membuat dari lebar. Untuk ukuran lebar Oni tentukan saja 9 cm. Nah, dari 9 cm ini Oni bisa membuat 25 rantai awal. Ya. 25 rantai awal. Nanti sahabat Oni akan hitung ke atasnya 33 atau 34
nanti dikalikan apakah sudah cukup rantai yang dibutuhkan atau belum. Cara menghitungnya, Uni mulai dari lebarnya, Uni buat 9 cm. Dalam 9 cm ini, Uni berhasil mendapatkan 25 rantai. Nah, nanti kita sambil oret-oret, nanti kita akan tahu berapa rantai yang kita butuhkan. 25 rantai. Artinya, 25 rantai, satu sisi lebar bawah, satu lagi nanti sisi lebar di atas. Artinya kita punya 25 kali 2. 25 kali 2, 50 rantai. Nah, sahabat Oni sudah punya 50 rantai ya. Di sini untuk lebarnya Oni sudah punya 50 rantai. Nah, berapa rantai yang kita butuhkan untuk panjangnya ini nanti bisa kita hitung sambil jalan. Ya, sambil jalan. Nanti kita mengikuti ukuran panjang yang kita inginkan. Dalam menghitung berapa total jumlah rantai yang Oni butuhkan, Oni selalu membuat jumlah rantai itu dalam kelipatan motif itu dikurangi 4. Artinya ini kan kelipatan 10 entrelac ya. Nah, nanti berapa jumlahnya itu Oni kurangi 4. Berapa jumlah yang Oni butuhkan tuh Oni kurangi 4. Kenapa Oni selalu mengurangi 4? Karena nanti di tiap sudut ini kita akan buat 2 tusuk. Ya, kita lakukan penambahan di setiap sudut ini jadi 4 tusuk lagi. Tujuannya agar nanti tasnya itu bagus berdirinya, naik ke atasnya bagus melengkungnya. Ya. Bisa juga kalau sahabat Oni misalnya kurangnya masih kurang 6 atau 8, itu nanti bisa ditambahkan di sisi tengah di sini, atau di sisi tengah panjang. Cuma Oni lebih suka membuat hitungannya itu kurang 4. Jadi biar nanti enak, bagus bentuk tasnya. Ya. Jadi dalam menghitung berapa jumlah total yang kita butuhkan, Oni selalu mengurangi dengan 4. Selalu Oni kurangi, kasih tanda dulu kurang 4. Ya. Total itu harus dikurangi 4. Nah, baru kita dapat jumlah total tusuk yang kita butuhkan untuk proyek tas yang akan kita buat. Nah, ini lebarnya kita udah dapat 50 tusuk. Ya, sudah ada 50 rantai. Nah, nanti tinggal kita hitung panjangnya berapa. Berapa rantai yang kita butuhkan untuk membuat panjangnya. Itu Uni lakukan sambil jalan. Sampai nanti misalnya Uni ingin membuat 33 cm. 30 cm ini sudah mencapai belum rantainya kelipatan 10-nya untuk membuat motif tersebut. Gitu ya. Kelipatan 10 dikurangi 4, jangan lupa. Nah, dalam menghitung panjang tas, jangan lupa nanti juga dikalikan 2 sisi. Ya. Jadi rantainya itu berapa dapat di sini dikali 2 sisi. Ya, seperti lebar tadi di sini kan dikali 2 sisi bawah, sisi atas. Begitu juga nanti panjangnya sisi bawah, sisi atas dikalikan cukup nggak dengan kelipatan 10 yang dikurang 4 tadi. Nah, ini setelah Oni kerjakan sambil berjalan sambil berhitung, tadi lebarnya Oni 9 cm dapat 25 tusuk di satu sisi dikali 250. Lalu setelah 33-34 cm Oni mulai menghitung berapa yang pasnya. Dan setelah Oni kerjakan, ini Oni dapat 128 rantai. Oni dapat 128 rantai atau 128 baris, ya.
128 baris. 128 baris kita kalikan 2. 128 kali 2 kita dapat 256 baris. Nah, dari 256 baris ini kita tambahkan dengan 50 lebar yang sudah kita dapatkan tadi. Hasilnya kita dapat 306. 306 untuk kelipatan 10 artinya kurang 4 kan? Kurang 4 kan, seharusnya kita boleh ngambil ke bawah 300 atau digenapin ke 310 baru cukup ke kelipatan 10. Nah, ini yang Oni maksud tadi hitungannya kurang 4 ya. Kalau kita kurangi, kita jadikan ke 300, berlebihnya 6 ya. Nanti sahabat Oni akan pusing. Kalau kita genapkan ke 310 artinya kita kurang 4. Nah, kurang 4 inilah tadi yang Oni hitungkan di awal. Akan kita tambahkan nanti di tiap sudut tas ini. Ya. Jadi akhirnya cukup kelipatan 10-nya terpenuhi. Nah, begitulah langkah-langkah yang biasa Oni lakukan setiap kali Oni akan membuat sebuah tas, proyek rajutan sebuah tas ya. Tentukan dulu motifnya, tentukan ukurannya, buat saja perkiraannya. Lalu tentukan dari mana sahabat Oni akan mulai. Ya, akan mulai dari sisi lebar atau panjang, lalu ukurannya berapa, buat saja rantai sebanyak ukuran yang ditentukan. Jadi seperti Oni ini, Oni membuat lebarnya 9 cm, Oni buat saja rantai sepanjang 9 cm. Dapatnya 25 rantai. Nah, nanti kita hitungkan 25 rantai ini dikali 2 sisi sudah 50. Ya, sudah 50. Nanti untuk mendapatkan ukuran antara 33 34 di kelipatan atau di baris keberapa, kita bisa mendapatkan hasil yang bagus untuk kelipatan 10, tapi tetap dikurangi 4 ya. Kelipatan 10-nya bisa dikurangi 4 dalam jangkauan ukuran 33 sampai 35 itu. Apakah di baris 33 atau di baris 34 atau di baris 35. Seperti Oni ini, Oni bisa mendapatkan kelipatan 10 yang dikurangi 4 itu pada baris yang ke 128. Itu ukurannya di 34 cm. Demikianlah sahabat Oni, vlog Oni kali ini cara menentukan rantai awal untuk membuat alas tas berbaris persegi panjang. Sebelumnya Oni buat lagi ringkasannya. Jadi yang pertama kali tentukan dulu motifnya, kelipatan berapa dari motif tersebut. Lalu tentukan ukurannya, buat perkiraan saja. Lalu sahabat Oni buat rantai itu di sisi yang sahabat Oni inginkan. Apakah lebar atau panjang dulu. Buat saja rantai sepanjang ukuran yang diinginkan. Seperti Oni tadi membuat rantai pada sampai ukuran 9 cm. Nah, nanti lalu baru sahabat Oni hitung 9 cm 25 rantai dikalikan 2 sisi. Lalu nanti berapa baris panjangnya untuk bisa mendapatkan kelipatan yang diinginkan untuk membuat motif tersebut. Dan jangan lupa dikurangi 4. Karena yang 4 itu akan kita tambahkan nanti di sudut-sudutnya. Nah, buat sahabat Oni yang masih belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di komen. Nanti Oni akan berusaha untuk menjawab dan menjelaskannya lebih rinci lagi atau lebih pelan-pelan lagi ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.